Halo teman-teman, assalamualaikum sahabat Fitri. Ketemu lagi di channel aku Eva Fitri Astuti Channel ataupun di Facebook aku Fitri Astuti Fitri. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pokoknya yang lagi sakit diberi kesehatan kembali. Dan teman-teman, video yang aku bahas kali ini, sekarang kita lagi cerita-cerita itu yang lagi viral. Ada ceritanya itu Ibu Mariam TKW Indonesia yang bekerja di Arab Saudi gitu teman-teman. Dia itu sekarang usianya itu 50 tahun. Aku sambil lihat ya, takut salah baca ya. Dia itu sekarang usianya itu Ibu Maryam itu 50 tahun asal Bangkalan. Dia itu baru dibebaskan di awal Desember karena ada orang Arab yang ngejamin dia harus membayar 1,6 miliar di 30 November gitu teman-teman. Jadi dia dibebaskan. Sebenarnya kalau dia bisa membayar di 2012 dia udah bisa dibebaskan, tapi ya keadaan ekonomi yang nggak bisa dia buat ngebayar keuangannya. Dan alhamdulillah ada mujizat, ada orang baik yang ngebebasin. Dia mau menjamin membayar uang 1,6 miliar rupiah teman-teman. Dia itu dipenjara selama 15 tahun 7 bulan dengan kasus penyiraman air panas ke majikannya yang dilaporkan ke polisi gitu, melalui adik korban, adik majikannya ini. Kenapa dia nyiram air panas teman-teman? Katanya dia itu dicaci, dimaki, dihina, sampai dijambak. Terus mungkin pikiran dia udah gelap, dia itu ada air panas, mungkin abis mendidih apa gimana di kompor, disiramnya kena punggung, kena muka, terus dilaporin ke Pak di setempat gitu sama adiknya itu. Terus Ibu Maryam ini ya masuk penjerong teman-teman selama 15 tahun 7 bulan itu. Alhamdulillah ada mujizat. Di hari tuanya dia udah pasrah teman-teman. Dia hanya berdoa kalau ada mujizat, dia pengen di hari tuanya sampai menutup mata, sampai ajal menjemput, dia pengennya ya udah di kampung halaman teman-teman. Tapi alhamdulillah doanya dia itu diijabah teman-teman. Jadi itu kan maksudnya itu kan 15 tahun 7 bulan yang lalu gitu teman-teman ya, dia di penjaranya. Jadi sekarang itu zamannya itu teman-teman udah zaman canggih teman-teman, ada handphone, ada kamera. Kalau kalian itu di ngerasa kata-kata majikan itu nggak pantas, ngerasa majikan itu ringan tangan, udah kalian umpetin aja handphone kalian, tapi aktifin videonya gitu kan. Jadi itu bisa barang bukti, udah pokoknya yang penting dapet, terus kalian kabur, maksudnya kalian pergi gitu ya. Atau sekarang udah gampang kan, misalnya kalau kita ada sesuatu yang genting, kita bisa telepon ke 999. Nah, itu kalau di sini ya teman-teman ya, kalau Hong Kong. Jadi maksudnya yang penting kita ada buktinya dulu, kita buat video, ngumpet-ngumpet gitu. Biasanya sih yang kayak gitu sih, yang temperamental kayak gitu, kalau usianya itu udah tua, teman-teman. Maksudnya jaga nenek atau gimana, tapi masih sehat, tapi udah tua gitu, teman-teman. Biasanya dia temperamental, teman-teman. Kayak aku dulu ya, itu jaga nenek sampai dia kan pakai tongkat, muka aku ini dihina-hina, ditunjuk-tunjuk pakai tongkat, nggak mukul sih, itu aku nggak kepikiran karena aku dulu itu masih cupu teman-teman, aku masih datang dari Indonesia, aku non gitu kan. Terus ya udah akhirnya selesai interminate, ya udah alhamdulillah aku jauh lebih baik mendapetin majikannya. Pokoknya teman-teman, kita itu jangan pernah balas apapun yang dilakukan sama majikan. Misalnya kalau kata-katanya itu bener-bener kasar, sampai dia mm, ngelakuin tangannya itu ikut jalan, udah kalian, zaman sekarang nggak mungkin nggak punya handphone yang ada videonya, meskipun handphone kentang, yang penting ada barang buktinya. Syukur-syukur di rumah itu ada CCTV, jadi bisa yang namanya buat bukti kita ngomong gitu. Pokoknya misalnya kalau ada CCTV kalau ada itu ya kalian mendingan lari aja deket situ gitu kan, lari aja deket situ, mau ditunjuk-tunjuk mau di itu udah deket situ. Tapi kalian juga harus punya
megang tersendiri teman-teman. Handphone kalian itu harus diaktifin, diumpetin, jangan sampai dia itu majikan itu tahu teman-teman. Ya, jadi kita itu nggak bersalah gimana apa. Jadi kayak belajar dari Ibu Maryam ini. Mungkin dia udah nggak tahan, dicaci maki sampai dijambak, ibarat kata dijambak rambutnya. Ya udah, dia udah nggak kepikiran A B C D E E F G. Ya udah, ada air panas, ya dia ikutan ngelawan, nyiram air panas. Akhirnya dia waktu di 2000 berapa ya, pokoknya itu dia itu dijatuhi hukuman mati teman-teman. Tapi alhamdulillah ada mukjizat, dia pokoknya dapat apa, di penjara selama 15 tahun 7 bulan. Itu sebenarnya 2020 berapa ya, aku lupa ini. Dia itu kalau bayar denda itu dibayar teman-teman, jadi ada pengampunan dari pihak keluarganya. Ya udah gitu teman-teman, ya alhamdulillah ya teman-teman, benar-benar mukjizat dari Ibu Maryam banget ya. Aku ngeliat itu videonya, itu kata-katanya itu dia aja sampai lupa yang namanya anak, suami, semuanya sampai lupa. Katanya dia itu ninggalin ya bener-bener masih kecil-kecil teman-teman. Anaknya itu kalau nggak salah dihitung itu ada 7. Ini sampai lupa dia kelewat. Terus kata-katanya juga udah bukan kata-kata bahasa Indonesia yang lancar teman-teman, udah kata-kata udah bahasa Arab gitu teman-teman. Ya pokoknya buat Ibu Maryam, alhamdulillah ya Bu ya, ini benar-benar sukses, benar-benar apa, keajaiban dari Allah. Ibu di hari tuanya Ibu bisa berkumpul sama keluarga lagi, sama-sama sama keluarga lagi. Pokoknya buat ibunya digampangin lah rezekinya gitu. Pokoknya ya dicukupin lah, yang penting bisa makan kan, bisa makan, mau mandi, ada sabun, mau sikatan gigi, ada odol gitu kan. Nggak, yang namanya usia 50 nggak mungkin muluk-muluk pengen shopping, pengen itu ini itu, nggak kayak aku gitu teman-teman. Ya pokoknya sukses selalu, sehat selalu buat ibunya, nikmatin kumpul keluarga, anak, cucu, mungkin udah punya cucu. Pokoknya aku sebagai TKW Hongkong ikut seneng, apa ya, ikut senang dengar kabar baik dari Ibu Maryam, dia bisa pulang ke Indonesia. Pokoknya sukses selalu, sehat selalu buat Ibu Maryam. Dan teman-temannya, aku juga di sini, aku kerja di sini, alhamdulillah majikan baik dimanapun juga itu. Pokoknya alhamdulillah dari kata-katanya itu benar-benar majikanku itu benar-benar baik teman-teman. Tapi aku apa ya, di sini itu aku itu udah apa, dari sebenarnya kematian itu udah bukan firasat ya teman-teman ya, bukan bahas ini wah jangan-jangan, enggak. Aku udah yang namanya dari 6 tahun hampir 7 tahun yang lalu aku di sini juga aku berpikir gini, kalau aku mati di negara orang gimana ya, jangan sampai. Yang penting aku pokoknya dikasih kesehatan selalu, dicukupi dengan cita-cita aku. Maksudnya aku pengen punya rumah buat anak-anak aku yang yatim, aku pengen nyuksesin anak aku baru pulang di hari tua aku, nggak apa-apa, yang penting sehat selalu semuanya semuanya. Misalnya kalau ya aku gambarannya kalau aku nggak ada di sini gimana ya. Ya ampun, kepulangan jenazah itu 1 bulan. Aku ngelihat dari teman-teman TKW Hongkong kita itu nyampe rumah itu 1 bulan, prosesnya itu panjang. Itu pun yang resmi teman-teman 1 bulan. Apa jenazahku dipulangin, apa aku mau dibakar, apa aku mau dibuang ke laut, nggak tahu teman-teman. Maksudnya kadang aku berpikir, karena kita nggak tahu yang namanya kematian itu gitu kan. Ya mudah-mudahan pokoknya aku dikasih kesehatan, bukan aku, nggak cuman aku, tapi buat teman-teman sahabat Facebook semua, sahabat FAFitri Astuti Channel, pokoknya selalu dikasih kesehatan, dimudahin dengan rezeki yang halal, tanpa harus memiliki hutang. Pokoknya aku selalu doanya tanpa harus memiliki hutang. Pokoknya kalau udah nggak punya utang itu, wah, pikiran itu tenang teman-teman, mental itu terjaga teman-teman. Ya pokoknya gitu teman-teman. Pokoknya buat teman-teman kita semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, yang pokoknya yang merantau berada di negeri perantauan.
Akhirnya kita bisa kumpul lagi di hari tua kita sampai menutup mata kita bersama anak, cucu, saudara kita di kampung halaman. Amin amin ya rabbal alamin. Ya udah teman-teman, sampai sini dulu channel aku, Eva Fitri Astuti Channel. Makasih yang udah nonton, selalu setia di Eva Fitri Astuti Channel. Berkah dan sehat selalu buat kalian. Sampai ketemu lagi di video next Eva Fitri Astuti Channel. Bye bye, assalamualaikum.